Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di sini dengan Kak Widya. Kita akan mulai ibadah online kita untuk pada pagi hari ini adik-adik. Mari adik-adik kita mempersiapkan diri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya adik-adik sudah siap ya, sudah berpakaian rapi, sudah mandi. Hebat. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang melihat adik-adik semua tetap semangat meskipun ibadah kita sampai hari ini masih dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Penatua Purwanto Siagian. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengenal kami dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan meskipun masih tetap secara online ya Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah ini berkenan kepadamu dan Engkau kiranya memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini dan akhirnya kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus lewat setiap firman yang akan ditaburkan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya yang berotoritas, Tuhan yang memberkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang kiranya menolong kami bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak kami yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, supaya mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat, meskipun mereka masih sangat muda pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah. Adik-adik pasti tahu ini apa? Iya, ini Alkitab. Alkitab yang berisikan firman Tuhan. Cerita-cerita kakak-kakak sekolah minggu tentang kasih Tuhan dapat kita baca di dalam Alkitab. Nah, kalau yang ini apa adik-adik? Iya, ini amplop dan celengan. Amplop dan celengan ini untuk mengumpulkan persembahan. Lalu, mengapa ya kita ikut sekolah minggu online? Nah, adik-adik sebelum kita menjawabnya, mari adik-adik kita menyanyikan lagu.
Minggu online karena Allah ingin kita anak-anaknya untuk menyanyikan lagu pujian, belajar Alkitab, berdoa, dan memberikan persembahan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pengikut Tuhan Yesus mula-mula. Apa saja ya yang mereka lakukan sewaktu berkumpul bersama? Cerita firman Tuhan di mana adik-adik? Iya, di Alkitab. Mari kita menyanyikan lagu Alkitab Bukunya Tuhan. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Evi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Yesus terangkat ke surga, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan terus semakin mengenal Yesus melalui murid-murid Tuhan Yesus. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama, mereka sering berkumpul mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan mengadakan perjamuan untuk mengingat kematiannya. Mereka makan bersama dan membagikan apa yang mereka punya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka melakukan ini karena Roh Kudus tinggal di dalam mereka dan memberi mereka kasih antara satu dengan yang lain. Yang kedua, pada suatu siang, Petrus dan Yohanes pergi bersama-sama ke Bait Allah. Sewaktu mereka sampai ke gerbang Bait Allah, mereka menemukan seorang yang lumpuh. Yang lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan ya adik-adik, dan meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mendatangi orang lumpuh tadi dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu dan bisa berjalan. Ia lalu mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam Bait Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh orang melihat dia dan merasa heran dan takjub. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, terus Petrus bertanya kepada orang-orang di sana, mengapa mereka sangat takjub? Ia berkata, "Apakah kalian berpikir ini karena kuasa dan kesalahan kami sendiri? Allah lah yang telah memuliakan Yesus. Allah mengizinkan ini terjadi supaya kalian memandang pada Yesus dan mengetahui siapa Dia." Petrus lalu berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi nama Yesus dan iman yang Yesus berikan kepadaku, maka ia sembuh seperti yang kalian lihat. Oleh karena itu, bertobatlah kepada Allah agar dosa-dosamu dihapuskan." Demikian juga dengan kita ya adik-adik. Roh Kudus memberi kekuatan dan kuasa Yesus. Roh Kudus juga memberi keberanian untuk memberitahu orang lain tentang Kristus seperti yang Petrus lakukan. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita semua Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melayani dan memberitahu orang lain
tentang Yesus Kristus. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita semua, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melayani dan memberitahu orang lain tentang Yesus Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyambut firman Tuhan dengan nyanyian Mas Perak Ku Tak Punya. Ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yuk adik-adik, kita membuat tongkat untuk menolong orang yang lumpuh untuk berjalan, kemudian menghiasnya bersama Kak Vivi. Adik-adik bisa membuatnya dengan langkah-langkah seperti ini. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkannya? Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui celengan dan amplop. Nanti adik-adik minta tolong papa dan mama untuk mengirimnya ke gereja. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Ayo teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
berterima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah berikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi cerita kita tentang apa yang dilakukan bersama oleh pengikut Tuhan Yesus mula-mula. Apa saja adik-adik? Ya, yaitu berdoa, belajar firman Tuhan, dan berbagi dengan yang lain. Allah menyertai kita semua. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Mas Perak Ku Tak Punya. Sudah selesai. Mari kita berdoa. Nanti doanya akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami sudah dapat beribadah secara online bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak yang selalu taat kepadamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.